Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nandang Permana, Head Media Officer dari Persikabo 1973. Seperti biasa, ini adalah episode kedua musim ini di acara podcast rutin untuk official Persikabo 1973 yang akan tayang di official YouTube Persikabo 1973. Seperti biasa, kita akan berbicara yang ringan-ringan bersama pemain, pelatih, kemudian juga ada tim official nanti. Tapi yang jelas, tamu kali ini adalah seseorang, bukan seseorang sih, seorang pemain yang tentunya sudah tidak asing lagi di persepak bolaan Indonesia karena memiliki kualitas, kemudian sudah bermain di beberapa klub besar juga. Ini adalah putra terbaik dari Kabupaten Kendal, Mr. Komarudin. Apa kabar, Mar? Alhamdulillah saya. udah nantang saya ini ngomong Sunda ini. Saya, bentar. Udah aman? Mar. Yuhu. Ngomong-ngomong tentang Komarudin ini, tentu saya sudah sedikit banyak mengetahui perjalanan karir Komar. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah kenapa kemudian sepak bola ini menjadi pilihan karir atau pekerjaan kamu? Ya, sebelumnya terima kasih atas ibaratnya panggilan lah untuk ke sini. Intinya awal mulanya saya itu main bola waktu Popda. Popda di Kendal berarti? Iya, di Kendal. Okay. Setelah itu, karena saya itu mengidolakan sosok Bambang Pamungkas waktu itu, dan saya hijrah sekolah ke Salatiga. Oh. Ya, namanya Salatiga Football Academy. Di Salatiga. Tapi tinggal di Kendal? Tinggal di Kendal. Okay. Tapi waktu itu enggak, match-nya tetap di sana. Di Kendal. Itu usia berapa? Di Salatiga. Di Salatiga. Iya. Usia? Itu lulus SMP saya langsung berangkat. Jadi SMA-nya di sana sekalian. Kayak yang di Ragunan itu mungkin ya? Iya, mirip kayak gitu. Mirip kayak gitu. Iya, cuma kan di sana kan ada PPLP juga. Cuma saya kan yang akademi waktu itu. Waktu SMA itu masuk akademi? Iya, masuk akademi. Selain karena teman saya, ini juga sebuah pesan untuk Bang Pamungkas, ternyata Persikabo memiliki sosok pemain yang mengidolakan sampean nih, P. Jadi saya bangga sekali, karena saya pernah bermain juga sama Bang Pamungkas, satu lapangan, di lapangan timnas, tapi Mar, yang menjadi menarik adalah, selain karena mengidolakan Bang Pamungkas, kenapa kamu tertarik dengan sepak bola ini? Iya. Apakah memang ada orang tuamu yang bermain bola, atau saudaramu yang bermain bola, atau turunan yang bermain bola, atau memang almarhum bapak saya? Almarhum bapak? Iya. Oh, pemain bola juga berarti? Iya, mungkin pemain bola masih di kampung lah, pedesaan kayak gitu. Ya level Tarkam atau Liga 3 lah mungkin sekarang gitu, ya? Iya, benar. Berarti dari situ ya? Iya, dari timbulnya. situ. Iya, mungkin dari bapak ibaratnya menurunkan ke saya lah ibaratnya. Saya kan ibaratnya 4 bersaudara. Yang paling itu cewek paling besar, terus kakak saya 2. Tapi yang bisa nurunin ini sepak bola ya saya. Oh, jadi dari bapak itu masih ada bapaknya? Sudah. Dari almarhum itu hanya nurunnya bakatnya ke kamu? Iya, betul. Oh, oke. Berarti itu udah gen ya? Iya. Karena loncat 3 orang berarti ya. Kamu bungsu berarti? Bungsu. Oke. Terus setelah kamu di Salatiga ini, di akademi, itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi itu sekalian SMA kan. Jadi lulus saya baru kuliah waktu itu. Bapak masih ada? Sudah nggak ada. Bapak meninggal itu pas saya kelas 5 SD. Ibu masih ada? Masih ada ibu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Mar, banyak orang yang dulu, kalau sekarang iyalah, iya kan, pemain bola dengan gaya hidupnya gitu kan, dengan ya Komar juga punya si Arpi lah, ibarat katakan wajar lah anak saya atau cucu saya
ingin berkarir di sepak bola. Tapi kan zaman kamu dulu kan beda. Iya benar. Tidak ada entertainnya atau publikasi bahwa pemain bola itu seperti kayak gini. Apalagi zaman-zaman sekarang sosial media, mana ada zaman sosial media kan dulu. Nah, kemudian bagaimana kamu merawat keyakinan kamu bahwa kamu itu bisa gitu loh untuk berkarir di sepak bola? Apa yang membuat kamu tetap teguh gitu loh? Yang pertama karena orang tua pasti. Ya, apalagi bapak sudah nggak ada dan tekad itu saya sudah bulat. Ibaratnya saya harus. Ada pesan dari bapak? Waktu itu karena saya masih kecil jadi nggak ada pesan sih. Oh. Cuma karena bapak ibaratnya Sering melihat ya? Iya, Sering melihat bapak main iya. bola. Cuma kayak saya masih sedih aja sih karena di saat saya sudah di level teratas di Liga 1, tapi bapak nggak bisa menonton, itu aja sih. Jadi dari menonton bapak kemudian timbul keinginan. Iya. Kamu nggak hilang motivasi ketika kalau umur, jodoh sama rezeki kan hanya Allah yang Iya, tahu. iya. Ada sempat terpikir nggak ketika nggak ada bapak, ada berat gitu perjalanan karir kamu gitu, apa saya harus tetap di sini atau memang nyari pekerjaan lain gitu? Ya waktu itu kan karena saya masih kecil kan bang, masih kelas 5 SD waktu itu ya mungkin. Pas bapak meninggal? Iya pas bapak meninggal, ya cuma keinginan aja sih, cuma mimpi yang bisa ibaratnya mungkin bapak bangga ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau namanya sedih pasti sedih, tapi setelah itu kan aku harus ibaratnya mewujudkan mimpi aku supaya bapak itu bangga di alam sana gitu bang. Amin, amin, amin. Nah setelah dari Salatiga lulus kemudian klub profesional pertama perjalanan karir kamu di mana aja? Pertama itu saya di Gresik, tapi usia 21. Gresik U21. Iya, setelah tahun 2016 17. 2017. 17. Terus? Setelah itu baru alhamdulillah naik ke senior. Naik ke senior. Berapa musim itu? Satu musim. Satu musim. Pelatihnya siapa waktu itu? Coach Hanafi. Coach Hanafi ini apa? Hanafian bukan ya? Bukan Coach Hanafi. Enggak. Yang udah Iya, yang udah meninggal kan? nggak tahu. Pokoknya Coach iya Coach Hanafi dulu pernah saya- di perseru-serui juga pernah. Iya, nah yang iya perseru. Udah senior sih. Iya, udah senior. Waktu itu saya juga masih ada di lapangan kan. Coach Hanafi saya sedikit pernah berkomunikasi di Pesegres. Berarti dari U2 Pesegres kan yang sekarang jadi Gresik United. Iya, betul. Itu bagaimana proses kamu ada di tim U21 kemudian loncat ke senior? Jadi waktu itu saya masuk U21 aja itu putaran kedua bang. Setelah itu mungkin jadi pilihan utama kan, main-main terus setelah itu baru mungkin dari pelatih senior itu melihat kayak gitu. Mungkin dari pelatih yang U21 juga merekomendasikan ibaratnya mungkin ada beberapa pemain yang akan dipanggil di senior ya kayak gitu. Dan di senior itu pun waktu itu ada yang Siapa? Zaman-zaman siapa itu Gresik yang seniornya? Fitra Ridwan ada, terus Mas Yusuf, terus Mas Agus Indra. Oh, Agus Indra. Iya. Agus Indra 2017 zaman ISL ya? Iya. Oke, terus? Ya terus setelah ibaratnya ke senior kan mungkin apa ya, perjalanannya kan juga panjang juga gitu situ Bang. Mungkin pasti ada plus minusnya juga lah ibaratnya kayak gitu. Ya sayang sekali sih, ibaratnya saya juga pengen lama di sana tapi karena mungkin timnya terdegradasi waktu itu sih. Jadi akhirnya memilih tim lain. Iya. Nah, setelah dari Gresik Pindah ke PSIS dekat rumah lah. dekat rumah ya? Iya. Tahun? Tahun 2018. 2018. Oh, berarti kamu lamanya di PSIS ya? Iya, lama di PSIS. Lama di PSIS dari 2018 sampai kemarin bubble kan? Iya. Bubble, kemudian pindah ke PSIS Sleman. Iya. Ini adalah pemain yang saya kira membuat semua klub, semua pemain dan official Persikabo tidak bisa tidur. Karena kita waktu itu kalah 1-0 ya sama PSIS. Ya kan, Mar? Waktu itu kita bubble di Bali ya, Mar ya? Iya, di Bali. Bubble di Bali, kemudian Komar waktu itu main sebagai sebagai starting 11 dan
PSIS hanya menang 1-0 pada saat itu, dan itu adalah pertandingan yang menarik. Mar, bisa diceritain nggak bagaimana kamu akhirnya bisa berproses dari Gresik, selain karena memang Gresiknya turun, kemudian ke PSIS. Siapa yang membawa, kemudian prosesnya seperti apa? Iya. Karena waktu itu saya di Gresik satu musim cetak 3 gol, dan ada mungkin pelatih sama manajemen PSIS yang menghubungi saya waktu itu. Siapa? Pak Yoyo? Bukan, Bos Lilu. Oh, Bos Lilo, iya. Waktu itu. Terus menghubungi saya, apakah ibaratnya minat untuk gabung dengan PSIS. Tentu dong. Ya, karena itu dekat rumah, saya langsung. Berapa jam memang dari Kendal ke Semarang? Cuma 45 menit. 45 menit? Iya. Berarti dari sini ke Jakarta lah ya? Iya, benar. iya, benar. Benar kan? Iya, lewat tol dengan kondisi macetnya lah. Iya, benar. Tapi mungkin kalau nggak lewat tol 1 jam lah. 1 jam ya? Itu siapa? Zaman seangkatan kamu di PSIS itu dari zamannya siapa sampai siapa tuh? Pasti ya idola saya itu. Siapa? Heri Nur Julianto. Oh, sekarang di Malut ya? Malut ya, Di Liga 2 sama Coach Imran. Terus siapa lagi? Terus setelah itu kan ya mungkin ada Mas Joko Ribowo juga. Yang Itu, kiper. iya. Di Malut juga. Iya, di Malut juga sekarang. Terus Ya masih banyak lah pokoknya. apa yang bisa membuat kamu bertahan di PSIS begitu lama, Mar? Karena mungkin dekat rumah ya Bang. Apalagi kita bekerja dekat rumah, dekat orang tua pastinya. Kan pastinya nyaman juga gitu loh Bang. Apalagi ibu kan, Iya. ibu sendiri kan berarti? Iya, Berarti ibu Komar kan yang belum nikah cuma Komar doang? Iya betul. Yang kakak-kakak udah menikah kan? Sudah menikah. Oke. Terus Terus karena mungkin di PSIS itu kontraknya 2M apa? iya enggak. biar gak selek, Aku pertama dikasih kontrak itu 1 musim Bang. 1 musim? 1 musim di PSIS. Tapi lebih besar dari Gresik lah, pasti. Iya. Oke. Ya setelah itu baru karena mungkin apa ya ada perkembangan lah kayak gitu. Jadi ada progres. Iya ada progres. Terus akhirnya tambah kontrak lagi. Tambah kontrak sampai akhirnya 2022 22. ya? Iya, Yang terakhir berarti yang bubble itu yang ketemu kita di Iya, Bali iya, ya? betul. Yang pas Covid itu Iya, kan? tapi dua-duanya aku udah mau pindah itu Bang. Pindah ke Sleman. Apa yang membuat kamu akhirnya mau pindah ke PSS Sleman? Apakah memang menit bermain kurang atau apa? Karena biasanya kan pemain bola gitu, Mar. Iya sih. Bener kan? Iya betul. Pemain bola itu bukan masalah nilai kontraknya. Tapi ketika dia masih merasa yakin bisa, kemudian menit bermainnya berkurang, otomatis pilihannya pindah. Iya. Dipinjamkan atau pindah. Apakah itu juga menjadi alasan kamu pada saat itu? Iya, waktu itu kan karena mungkin ibaratnya saya udah lama kan di PSIS. Jadi saya memutuskan untuk mencari tantangan baru. Mungkin waktu itu. Jadi saya ke Sleman 1 musim. Coach Seto ya? Iya, Coach Seto. Coach Seto kan? Coach Seto, ya. Oke, gimana di Sleman pada saat itu? Menurut kamu lah, kemampuan saya ini menurun apa meningkat gitu kan? Biasanya kan kita menilai, apalagi kan seperti kamu kan gaya hidupnya sehat ya. Iya. Ya bukan pujian juga, karena kamu juga tidak merokok, tidak apa ya, tidak hedon gitu kan gaya hidupnya. Makanya pantas kan punya CRP baru, versi kamu punya CRP kan gitu kan. Nah, apa Mar yang membuat kamu akhirnya wah nih kayaknya gua nggak bisa nih, atau gua sepertinya nggak bakal lama di PSS Sleman? Apakah memang kan ini peningkatan karir aja? Sebenarnya PSS itu tim bagus Bang. Apalagi pelatihnya juga bagus. Tapi waktu itu mungkin ibaratnya Kondisi ya? iya, saya juga ibaratnya jarang dikasih menit bermain juga waktu itu Bang. Kayak gitu. Mungkin saya kan cuma 6 bulan aja di sana karena mungkin ada evaluasi juga di Sleman. Jadi menurut saya pribadi mungkin ada penurunan. Kalau bagi saya gitu loh Bang. Bagi kamu sendiri itu ada penurunan? Iya. Tapi kamu udah berusaha dong? Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Oke. Nah, ini segmen yang paling menarik nih. Karena pada saat itu saya juga sempat tidak tahu ya. Tapi tiba-tiba muncul, kamu datang ke Persikabo gitu kan. Itu gimana prosesnya? Itu pertengahan musim kan? Iya, pertengahan musim. Pertengahan musim kemarin, Iya. musim kemarin, zamannya Coach Aidil ya? Iya, Coach Aidil. Coach Aidil kan? Pas Coach Aidil menggantikan, siapa Coach Aidil itu? Menggantikan Coach Janur ya? Iya, Coach Janur, setelah bubble di Jogja, Coach Aidil masuk, kamu masuk juga kan?
Oke Mar, itu kita tunda dulu bagaimana proses kamu ke Persikabo karena kita ada iklan. Buat teman-teman juga sebelum kita melanjutkan pembicaraan, kalian juga harus tahu dan harus ngeh bahwa kita ini ada sponsor. Kita berkompetisi satu musim itu ada sponsornya. Yang pertama itu adalah Artagraha, kemudian ada IMC Sentul, itu dekat di seberang di seberang komplek bisnis Plaza Niaga 1 ini. Dia adalah partner untuk memantau kesehatan para pemain. Kemudian juga ada Aceng Production, ini yang paling menarik. Aceng Production ini adalah sponsor kita juga, itu sponsor untuk musim 2023 ya. Nah, ini di Aceng Production ini kalian bisa menyewa kamera, menyewa ini bener kan kamera kan? Ini kamera foto atau kamera video, kemudian ada juga bisa juga buat streaming. Jadi buat kalian yang ingin menikah, kemudian ingin live streaming, kemudian foto prawedding atau bikin video, kamu tinggal datang aja ke Persikabo Store, nanti kita anterin ke Aceng Production. Dan mereka juga kalau misalkan kalian ingin nonton konser tapi HP kalian masih Android, kamu pingin mengabadikan gambarnya dengan iPhone yang terbaru, iPhone 15 juga kayaknya sudah ada. Kamu datang aja ke Aceng Production di perumahan Bumi Santosa ya, di perumahan Bumi Santosa. Kemudian ada Salsefine, ini adalah jasa pengecatan rumah, gedung, kalian boleh hubungi mereka. Ada Marten, ini adalah aparel kita. Kita kerjasama dengan Marten untuk menyediakan jersey seperti kayak gini. Ini jersey away, kemudian ini jersey home. Ini yang dipakai juga sama Komar, itu t-shirt sama-sama saya juga dari Marten. Kemudian untuk penjualan tiket kita kerjasama dengan Kiostik. Mar, udah minum Mar? Sudah dong. Minum dulu Mar. Oleh-oleh dari Kendal itu apa Mar? Banyak. Apa-apa? Karena saya selama di sini bersama kamu itu tidak pernah ada keripik-keripik, nggak pernah itu. Apalagi yang dari NTT itu tidak pernah kirim-kirim apa? Soalnya kan nggak ada komunikasi. Kalau semisal ada komunikasi pasti dibawa. Berarti Prengki sama Komar menghapus nomor saya ini, jangan-jangan ini. Wah, pelanggaran apa Mar? Kalau dari sana, Brebes itu kan telur. Kerupuk ramba ada. Apa itu kerupuk ramba itu? Ya ramba, kerupuk yang warna putih itu. Iya, dari bahan apa? Beras? Enggak, kayak kerupuk biasa itu kerupuk. Tapi namanya kerupuk ramba. Iya, ramba itu. Ada. Terus bandeng presto juga. Oh iya, bandeng presto ya. Iya. Yang banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Iya. Boleh bawalah buat kita. Ya nggak Bram? Sebenarnya bisa sih aku bikin juga, tapi ibu yang bikin. Itu namanya ibu suka bikin? Ya. Keripik sukun, bagus tuh. Nah, bisa lah. Bisa ya nggak, Breng? Bisa lah. Iya, 2 kilo gitu kan. Masa si RP segede gitu nggak bisa bawa 2 plastik acan ya nggak? Kontrak 1,5 M ya nggak, Breng? Sebut merek. 2 M? Oh, sebut merek. Mar, kalau berbicara tentang Kendal, bisa nggak kamu ceritain kondisi kota kamu itu seperti apa? Terus bagaimana anak-anak mudanya terhadap sepak bola itu seperti apa? Iya. Kalau Kendal kan tak kendal maka tak sayang. Tak kenal. Oh, itu maksudnya. Tak kenal, itu tak kenal. Kendal beda, D sama N. Iya. Gimana? Ya, maaf. Gimana? Kalau kotanya ya pastinya bagus lah, bagus. Bagus ya. Cuma emang cuacanya panas kalau. Tapi kalau dalam pelajaran IPS itu bilang bagus itu nggak cukup juga, Mar. Penduduknya itu mata pencaharian kebanyakan apa, Mar? Kalau di Kendal itu? Petani terus. Ada laut nggak sih Kendal? Ada. Berarti ada nelayan juga Iya, dong? ada juga. Berarti kamu pantai utara ya? Selatan ya? Selatan apa utara? Pantura ya? Pantura kan? Pantura. Oke. Iya, laut Kendal. Nelayan, petani. Terus kalau respon kualitas para pesepak bola muda di situ di Kendal bagaimana? Kalau menurut saya bagus di Kendal itu. Cuma karena mungkin mereka ada di zona nyaman, dia gak mau keluar dari ibaratnya Kendal, ya udah cuma stay di situ aja gitu loh. Berarti itu halangannya buat anak muda di situ ya? Iya, halangannya. Coba tolong kasih pesan buat mereka, buat anak muda Kendal yang mempunyai kualitas. Buat
ibaratnya teman-teman saya yang di Kendal, jika kalian mempunyai bakat, asah terus bakat itu, dan ketika ibaratnya ada kesempatan bermain di luar, maka itu maksimalkan. Sikat. Iya, sikat kayak Harus gitu. berani ngerantau. Iya. Laki-laki, ya Iya. nggak? Harus gitu dong. Harus kayak gitu. Komar itu di Gresik, PSIS, kemudian PSS Sleman, dan kemudian di Persikabo. Persikabo. Itu kan ngerantau. Kalau misalkan kamu nyaman, ada juga Persik Kendal. Sekarang Liga berapa? Liga 3. Liga 3 ya. Dulu itu saya sempat ingat dulu Persik Kendal itu lama juga tuh di Liga 2. Tapi ya mungkin karena itu kan banyak hal juga yang menentukan bagaimana sebuah tim bisa turun. Kira-kira pesepak bola di Kendal siapa aja yang pernah ada di persepak bolaan nasional? Jangan sampai nggak tahu loh. Nggak ada. Bambang Pamungkas tahu, Hamka tahu. Soalnya nggak ada, Bang. Ini nih ya, ini ntar di segmen terakhir saya ceritakan hiburan yang saya tahu Komar dan Hamka. Mudah-mudahan Hamkanya nonton ini. Itu dulu siapa? Yang dikenal pemain? Kalau di Liga 1 maksudnya ada. yang di Liga 1 lah. Kalau di Liga 1 banyak, Bang. Siapa aja Iya. yang mungkin kenal orang? Iya, Heri Nur Julianto, itu Kendal. Oh, Kendal. Iya, Satu kampung sama kamu? enggak. Beda kecamatan berarti? Beda. Oke, terus? Terus M. Ridwan, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Iya. Yang sekarang oh iya, pelatih yang kemarin PSIS. Iya. Iya, Kemarin terus? PSIS, tapi sekarang dia di Liga 2 sih. Pegang Liga 2 juga? Enggak, M. Ridwan yang pernah main di Persib kan? bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Iya. Oke, terus? Itu sekarang dia main di Gresik sekarang. Oh, sekarang sama Coach Rudi berarti, Rudi Iya, Eka ya? iya. Oke, terus? Terus Mas Busari. Oh, Busari. Iya. Heeh. Dulu kan dia pernah di Sleman juga kan. Satu tingkat di atas kamu siapa? Satu tingkat. Yang lebih dulu masuk ke Liga 1 gitu, dari Kendal ada nggak? Itu Mas Busari itu. Mas Busari itu? Iya, Busari. Oh, oke. Nah, sekarang kita akan ngobrolin musim kemarin. Jadi Komar ini bergabung sama kita itu, Menarik nih. ya ini yang menarik nih. Saat memang terjadi pergantian tampuk pelatih, kursi pelatih dari Coach Jajang Nurjaman ke Coach Aidil. Nah, entah bagaimana, padahal Coach Aidil juga orang Singapura, entah memang Komar suka main-main liburannya ke Singapura karena kontraknya udah 2M, saya juga kurang paham. Tiba-tiba Komar datang di zamannya Coach Aidil gitu. Entah mungkin kalau kita ke Bali, ya nggak, Preng? Kalau kita ke Bali, ke Lombok kan gitu, mungkin Komar ke Singapura kan gitu. Kita nggak tahu. Gimana ceritanya Mar bisa bergabung dengan Persikabo pada saat Coach Aidil? Iya, waktu itu kan saya komunikasi. Jujur, jujur. Kamu juga baru tahu kan Coach Aidil? Pas ke Persikabo kan? Iya, baru tahu, Iya. iya. Oke, terus? Waktu itu kan saya komunikasi sama Guntur. Gus Indar. Oh, Iya. iya. Ya, termasuk saya masuk Gus di sini. Indar, oh, ente berarti ini agennya. Oke, Ya, terus. termasuk orang ini nih orangnya, termasuk ini. Terusin dulu, Di terusin. balik layar. Terus. Gimana tuh prosesnya? Ya kan waktu itu komunikasi sama Gus Indar. Ibaratnya setelah saya ibarat di Sleman, saya ibaratnya dapat evaluasi di Sleman. Saya komunikasi sama Gus Indar gimana untuk Persikabo kayak gitu. Terus Gus Indar responnya juga positif ibaratnya kayak gitu. Ya udah, kalau ibaratnya kamu mau ke sini, tapi ibaratnya nanti kan dia bilang ke pelatih juga, ke manajemen juga, ibaratnya gitu. Terus alhamdulillah waktu itu juga responnya positif, Bang. Dari Ya, Persikabo. terus singkat cerita intinya saya disodorin kontrak waktu itu. Langsung. Langsung disodorin. Luar biasa. Tepuk tangan, Bang. Tepuk tangan. Yang kenceng. Luar biasa. Tapi Apa dulu tapinya? ya udah, tapi Heeh. waktu itu kan masih Ada tapinya iya, juga waktu ini, itu Frank. masih draft kontrak kan. Heeh, Draft kontrak. Terus akhirnya saya berangkat itu dari Jogja ke sini naik kereta. Terus dijemput sama Gus Indar waktu itu. Terus setelah itu saya ikut latihan. Saya sudah ikut latihan hampir 1 minggu kalau nggak salah. Itu 1 minggu. Dan itu belum ada kejelasan waktu itu. Proses negosiasinya belum Iya, final. belum final. Oke. Karena waktu itu nggak ada degradasi. Mungkin dari pelatih udah oke lah. Kayak gitu. Jadi saya ibaratnya masih
harus menunggu kayak gitu. Dan mungkin saya nggak tahu, mungkin berkat doa orang tua juga atau apa. Ya termasuk orang-orang ya ini juga kayak gitulah ibaratnya apa ya. Akhirnya respon teman-teman juga positif juga waktu itu. Saya hampir ibaratnya kalau emang nggak ada kejelasan mungkin saya cari tim lain ibaratnya kan waktu itu kayak gitu kan. Soalnya kan waktunya udah mepet mau penutupan juga itu. Iya, betul. Terus akhirnya dari teman-teman juga udah di sini dulu aja. Terus akhirnya saya telepon orang tua, ya udah di situ aja. Dan saya tekad saya di sini. Apa yang disampaikan orang tua waktu itu? Ya Ibu ya? iya, ibu. Ya waktu itu kan saya telepon lewat HP kakak. Waktu itu. Ya intinya ya kamu di sana sampai benar-benar kamu ibaratnya ditolak atau enggak. Ya intinya kayak gitu. Pesan ibu? Iya waktu itu. Ya kalau semisal ibaratnya sudah ada benar-benar kejelasan, kamu iya atau enggak. Kalau semisal enggak, ya udah kamu balik nggak apa-apa. Tapi kalau semisal kamu iya, ya udah di situ dulu. Kayak gitu. Dan ibaratnya mungkin support orang tua juga, akhirnya saya memutuskan untuk di sini. Dan setelah mungkin dari pihak manajemen ada rapat, setelah rapat nggak ada degradasi itu, ya mungkin akhirnya saya tetap memutuskan untuk di sini. Masuk sekuat. Iya, masuk sekuat di sini. Jadi jujur ya, ini bukan karena status saya juga sebagai wartawan ya, bukan. Tapi jujur pada saat itu bukan hanya Komar yang mengalami hal semacam pelik semacam itu. Karena banyak pemain-pemain lain juga di klub lain, malah ada yang udah latihan sekian minggu, tapi akhirnya tidak jadi kontrak karena pada saat itu kan PSSI itu kan meniadakan degradasi itu kan dalam perjalanan kan. Iya, maksudnya ketika kompetisi jalan kan. Tiba-tiba nggak ada yang Liga 2 berhenti itu kan. Jadi bukan Komar aja. Karena memang pada saat itu tim-tim lebih suka memakai pemain muda ya, didikannya sendiri. Tapi jujur saya harus nanya ke kamu, apa yang membuat kamu pokoknya udahlah, gue di Persikabo. Apa memang kamu tahu sebelumnya Persikabo? Apakah memang ada teman-teman kamu di sini selain Gus Indar sama saya gitu? Iya. Apa yang membuat kamu lebih tertarik gitu loh bermain di Persikabo? Kalau yang masalah tadi mungkin itu namanya proses hidup lah. Ya, Iya, betul, itu pasti sepakat kayak saya. gitu ya. Emang luar biasa ini bahasanya kayak Ustadz dari Kendal ini. Pak Ustadz Iya, lanjut. pasti. Iya, kelas memang. Ya intinya kan kita harus tetap kuat Wih, kan, intinya kayak mantap, gitu ya. mantap, Waktu iya. itu ya kalau saya ditanya itu mungkin teman-teman yang dari Jawa pun di sini kan banyak. Ya itu salah satu. Siapa yang ini? Yang mungkin pernah bersentuhan, pernah berkomunikasi sebelum ke Persikabo ya? Iya. Dan tapi dia udah duluan di Persikabo siapa? Gus Iya. Indar itu kan beda. Iya, Dia kalau kan Gus Indar kan saya dari akademi itu. dia kan pemain bola tapi di Iya. sini ofisial. Iya, mungkin kalau yang ibaratnya satu tim emang belum pernah sih. Belum Cuma ada ya? sudah kenal, ibaratnya udah kenal. Kayak Lucky kan? Iya, kayak ibaratnya Andi Setio kayak gitu. Oh, saya pernah satu tim sama Tegar. Tegar Infanteri, Psikotre. Iya, itu. Oke. Keren itu. Oke, ini teman dia nih. Teman nongkrong. Aduh. Ya itu. Tapi Oke. karena mungkin dia Karena dia juga pernah di PSIS ya? iya, dia pernah Komar di ada kan PSS. pada saat itu? Ada. Oke. Ya Terus salah satunya itu sih. ngobrol apa Mas Psikotre itu? Ini pesan buat lu nih Tegar nih. Iya, Apa biasa ngobrol aja? lah, Ngobrol apa? anak muda biasa. Ya ini kan komunikasi. Ya, Udah di nanyain sini aja gitu kondisi kan. tim, Ada mungkin. saya juga ibaratnya nanti kita mau kemana-mana latihan bisa bareng kayak gitu. Intinya gitu sih. Baik juga ya Kotre ya? Iya, Luar orangnya emang baik. Luar biasa. Sayang dia pindah. Iya, Itu masalahnya. itu. Ya mudah-mudahan dia balik lagi ya nggak Mar? Kan Amin. kita nggak tahu ya sebagai Iya, pemain betul. profesional bisa ke sana bisa kemari, makanya itu diperlukan kalau bahasa wartawannya itu kita itu harus menjaga link, aka silaturahmi dengan teman-teman kan gitu. Oke, ketika kamu datang ke sini selain ada teman, ini kan tim ini kan udah jalan Mar. Iya, Bener kan? Udah setengah musim loh. Bukan perjalanan yang edel-edel, maksudnya bukan perjalanan sebulan 2 bulan, tapi kan ini udah setengah musim. Kalau adaptasinya di awal mungkin pramusim, is oke, nggak masalah. Tapi kan kamu ini kompetisinya udah berjalan. Iya sih. Udah ada tuh pemain yang di sayap kiri, sayap kanan, bek kiri, pemain tengah itu kan udah ada. Nah, bagaimana proses adaptasi kamu, kemudian proses latihan kamu, sehingga akhirnya pada saat di zamannya Coach Aidil, kamu juga mendapatkan tempat gitu kan? Kalau saya lihat itu Persikabo itu karakternya kan sepak bolanya pekerja keras ibaratnya. Sedangkan saya dulu waktu ketemu main bola ibaratnya nyaman itu
di Gresik kan sepak bolanya kerja keras bener-bener Jawa Timuran lah ibaratnya kayak gitu. Dan itu ketemu karakter saya itu di sini lagi. Itu di Persikabo. Untung kemarin lawan Borneo nggak kartu merah. Halo, terus. Ya itu ya waktu itu kan intinya saya menemukan lah ibaratnya yang ibaratnya beberapa bulan, beberapa musim mungkin agak sedikit hilang. Saya ya alhamdulillah saya ketemu pas pertama kali gabung gitu ya itu. Saya kan juga suka ibaratnya sepak bola yang rap kayak gitulah ibaratnya kayak gitu. Okay. Bukan berarti kasar ya. Bukan berarti kasar, iya. Betul. Tapi kan profesional poli itu kan memang harus dilakukan Iya, kan. Nah betul. ibarat kata Jadi, ketimbang terjadi gol gitu iya, kan. jadi nggak pernah ada niatan untuk mencederai, nggak pernah ada. Iya, betul sepakat saya. Saya melihat kamu itu dalam perjalanan karir kamu memang jarang dapat kartu kuning kalau saya lihat. Iya, Tapi betul. kalau ingat perjalanan Komar sendiri, kemarin kan sempat sama Komdis kan, dapat surat cinta dari Komdis kan, denda berapa? 10 juta ya? 10 juta. 10 juta kan. Apakah memang itu adalah denda yang paling menyakitkan atau yang paling besar di di perjalanan karir? Izin coach, ini pinjam Komar coach. Lanjut. Gimana? Ini pada saat lawan Borneo kan? Iya. Walaupun itu udah cerita dan kamu juga tidak ada keinginan untuk mencederai lawan, tapi itu adalah penilaian yang berbeda dari Komdis. Kamu dapat surat cinta 10 juta. Apakah memang itu adalah perjalanan yang membuat ini adalah hukuman yang paling berat? Iya. Apa memang ada lagi? Iya, ini yang paling berat menurut saya. Cuma kan setiap ibaratnya kejadian kita harus ibaratnya mengambil hikmahnya lah kayak gitu. Pembelajarannya gimana supaya kedepannya bisa lebih baik. Itu sebagai teguran ya, Iya. sebagai teguran. Cuma kan waktu itu emang Lili Pali kan emang ibaratnya cepat kan dia kan dari counter attack waktu itu. Jadi saya tujuannya hanya profesional full aja sih. Jadi nggak ada niatan yang buruk kayak gitu. Oke. Mar, kamu ada di tim ini pertengahan musim ya, dan kamu tahu bahwa kita itu 14 pertandingan tidak pernah menang, dan kita mengakhiri catatan buruk itu ketika kita melawan mantan tim kamu PSS Sleman. Iya. Apa yang kamu rasakan ketika tim ini, kamu ada di tim ini, kemudian tim ini juga lagi berjuang berat untuk meraih kemenangan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat juga di tim ini? Iya, kalau menurut saya pasti kan ibaratnya di tim itu kan pasti ada ibaratnya mungkin di atas, di bawah ya, kayak gitu. Cuma kan kita harus tetap bareng-bareng terus kayak gitu. Jangan ibaratnya kita saling menyalahkan kayak gitu. Saya yakin ibaratnya kalau semisal kita bisa meraih hasil positif semisal satu pertandingan, itu kepercayaan diri kita akan naik. Dan setelah itu pertandingan selanjutnya kita bakalan lebih nyaman main bolanya kayak gitu. Cuma kan emang ibaratnya belum dikasih. Kemarin sempat kita mau memenangkan pertandingan tapi kita kemasukan menit akhir ibaratnya kayak gitu. Itu juga ibaratnya kena sedikit mungkin mental sedikit lah kayak gitu sih. Cuma kita harus tetap berjuang dan kita harus optimis bahwa kita bisa. Tapi kalau kamu lihat bagaimana kesolidan tim ini, Mar, di Persikabo ini dari musim kemarin sampai sekarang? Kalau menurut saya sih tetap sama lah ibaratnya. Kita mengandalkan kekeluargaan kalau di sini itu. Cuma kan perbedaannya mungkin musim kemarin sama musim sekarang. Kita kan banyak banget pergantian pemain juga kan. Betul. Dan itu mungkin hampir semua pemain asing juga ibaratnya kayak gitu. Jadi kita tetap adaptasi kan tetap perlu kayak gitu. Dan ketika kamu ada di tim yang pada saat melawan PSS Sleman itu bisa mengakhiri paceklik, itu waktu itu Yandi Sofian yang cetak gol ya? Sama siapa waktu itu? Sama siapa yang lawan PSS? Kalau Sleman apa menang? Menang 2-1 kita. Yang musim lalu yang kita 14 pertandingan itu Oh kan. iya Yang betul, kita ngobrol iya. ini, yang Iya. kita ngobrol di mobil itu Oh, kan. kirain yang kemarin yang dulu. Yang ya. dulu itu. Iya. Apa yang terjadi itu ketika
tim berhasil mengakhiri masa-masa yang suram lah bisa dibilang. Iya, betul. Apa yang terjadi dengan Komar, kemudian bagaimana Komar melihat situasi tim setelah kemenangan itu? Ya mungkin dari ibaratnya kita ketemu aja udah ibaratnya senyumnya itu berbeda lah kayak gitu ya. Oke. Yang awalnya Nggak mungkin nekuk lagi ya? Iya, yang awalnya mungkin Frankie jalannya gini, kayak gini ya. Pokoknya mental naik ya? Iya, kayak gitu. Pasti kalau kita ibaratnya bisa memenangkan pertandingan, kepercayaan diri itu pasti naik. Kayak gitu, Bang. Berarti itu perlunya kerja keras ya setiap Iya. pertandingan. Iya. Oke, iklan dulu Bram. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, mungkin ini adalah 2 segmen terakhir bersama Komarudin. Seperti yang kita ketahui bahwa kita disponsori oleh Arta Graha Peduli, kemudian ada IMC Sentul, Rumah Sakit IMC Sentul, di mana mereka-mereka yang memantau kesehatan tim. Kemudian ada Aceng Production. Aceng Production menyewakan kamera, kemudian menyewakan handphone dan menyediakan jasa live streaming untuk untuk nikahan atau foto prawedding atau menyewa kamera, reparasi kamera dan sewaan handphone. Itu ada di perumahan Bumi Sentosa. Kemudian ada jasa pengecatan itu Salse Paint, dan ada Marten. Marten ini adalah aparel resmi kita untuk musim 2023-2024 ini. Mereka yang memberikan jersey ori, kemudian home dan seperti kayak gini, home dan away, dan juga baju-baju t-shirt seperti yang dipakai Komar. Mar, gini dong Mar, bagus kan itu Mar. Marten, gagah banget. Ya kan, agak bagus kalau dua. Nyupir si Arfi kan kelas ini. Kemudian ada Kiostik juga, itu adalah partner kita yang yang menjual tiket setiap pertandingan Persikabo 1973. Oke Mar, memasuki musim ini, kamu juga tetap bertahan ya, tetap bertahan bersama Persikabo 1973. Ini saya mau jujur nih, sebelum saya tahu alasan kamu bertahan, kamu kan lama juga kan di Bogor kan, Iya. udah hampir setahun lebih kan, ya kan, udah hampir ya mau setahun lah, mau setahun kan. Nah, kira-kira bagaimana Komar mendeskripsikan tentang Kabupaten Bogor ini di mata Komar itu seperti apa, dari mulai masyarakatnya, makanannya, cuacanya, dan karakteristik dari kabupaten itu seperti apa? Apakah sama dengan Kendal kan gitu? Kendal pasti panas lah. Iya. Sisi pantai. Kalau sini sejuk sih. Sejuk. Ini kan kota hujan kan. Ya waktu itu pertama kali aku di sini, itu setiap hari hampir hujan. Iya. Jam-jam pas hujan Pas itu. ya, tapi sekarang kan mungkin jarang ya? lah. Iya, masih kemarau kayak gitu. Mungkin untuk makanannya juga enak-enak di sini. Kayak Tak jauh beda lah ya, Jawa Barat sama Jawa Tengah kan iya, jauh beda. cuma mungkin bedanya di asin sama manis sih. Jawa lebih manis ya? Iya, Jawa lebih manis. Oh iya, oke. Abang juga sebenarnya manis sih. Kamu lebih manis loh. Apalagi kalau setelah podcast ini ada sesuatu, ya nggak Bram? Bener ya Bang? Tepuk tangan dulu Bram. Tepuk tangan. Terkait masyarakatnya, karena kan kulturnya hampir sama lah. Iya. Jawa Tengah sama Jawa Barat itu karakteristiknya sama, cuma beda bahasa aja. Iya, ramah-ramah sih. Cuma kan kenapa saya pengen lama di sini juga, saya pengen belajar sebenarnya bahasa Sunda itu. Cuma kan emang Apa coba dulu. Coba dulu itu ada bos tuh besok gajian tuh. Ayo. iya, yang tahu ya cuma ayo meren. Coba bilang, Bang Evi. Coba bilang. Ayo meren, Bos. Ayam meren bos, gitu dong intonasinya. Ayam meren bos. Ayo meren, Bos. Nah, gitu dong. Oh, harus kayak gitu ya? Nah, iya, ngelau gitu kan kalau ayam meren bos. Cuma gitu. emang susah, Bang. Susah ya? Iya. Tapi kan kalau kumaha dama, kan ada banyak juga bahasa Sunda yang sama lah kayak Jawa juga kan, sare juga tidur kan, makan dahar juga sama kan. Iya sih. Cuma bedanya dahar di sono kan bahasa halus ya. Bener nggak? Iya, ya, halus ya. halus. Nah kalau di sini kasar. Oh, sini kasar ya? Kalau di sini itu dahar itu bahasa lemesnya itu, bahasa halusnya itu tuang. Oh. Tuang itu kalau gua ngajak lo tuang gitu. Kalau gua lu nanya lagi apa? Lagi neda gitu. Neda itu neda, makan. Neda
tuang, kan gitu lah. Sebenarnya nggak jauh beda Nggak lah. jauh, ya, benar. Aku juga bisa bahasa Jawa. Oke, Mar. Abang yang tahu bahasa Jawa apa contohnya, Bang? Di kabari, Iya, ojo iya, lali, iya. Oke. aku terus karo kowe. Iya, Gini juga lama di Jogja. Iya. Setahun kita. Tapi aku boleh tanya nggak, Bang? Apa? Mungkin ini pertanyaan yang ibaratnya dari dulu, ibaratnya aku pengen tanyakan. Mungkin di podcast ini aku juga pengen tanya. Soalnya nggak apa-apa. Ibaratnya abang yang tanya, kenapa abang pakai belangkon? Itu Aduh, ini pertanyaan yang sangat sulit saya jawab. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, saya jawab. Jadi dulu itu, kok jadi lu sih? Jadi host gimana sih? Dijawab jangan. Jawab harus dijawab, jujur. Nih jawabnya singkat gini. Jadi waktu itu saya berkarir di radio. Dari SMA kelas 3 itu saya udah jadi penyiar radio di Tasikmalaya. Kemudian terakhir 2009 saya di Radio Antares, itu saya sebagai penyiar. Nah, produsernya teman saya selalu bilang gini, apa yang ada di badanmu itu harus menjadi trendsetter fansmu. Jadi orang itu harus ingat ingat ke kamu dengan apa yang kamu pakai. Iya, karakter ya. Karakter lah Iya. gitu. Nah, 2009 saya hijrah ke Jakarta dan saya diterima di salah satu media nasional namanya Indonesia Raya News. Kemudian waktu itu saya diterjunkan ke PSSI. Nah, saya ingat kata-kata itu. Jadi orang itu harus mengenal kamu dari apa yang kamu pakai. Gitu. Saya itu berpikir media saya kan baru. Kalau barang baru kan misalkan dari mana? Dari Indonesia Raya News. Media apa tuh? Kan gitu. Jadi saya selalu berpikir, aduh gimana ya? Orang kenal media saya lewat saya, gitu. Bukan media yang menaikkan saya, tapi saya naikkan media saya. Akhirnya pada waktu itu saya liputan PSIM Yogyakarta ke Jogja. Jogja ya. 2009 mau ke 2010. Jadi rombongan dari wartawan PSSI ke sana. Di kereta itu saya dapat ilham. Waduh, iya ya. Saya harus pakai belangkon ini biar orang itu ngomong inget ke saya, itu tuh si Pepe Blangkon tuh yang suka, itu wartawan Indonesia Raya yang suka pakai belangkon. Itulah awalnya, Mar. Jadi gitu, Jogja itu mempunyai cerita tersendiri bagi saya. Nah, ini adalah belangkon juga, tapi ini adalah belangkon khas Sunda karena saya sekarang berbakti untuk Jawa Barat. Kalau di Jakarta kan nasional, saya pakai belangkon Solo itu yang ada bendol di sini kan. Nah, sekarang saya pakai totopong. Kalau Jawa kan mungkin agak bulat gini. Bulat. Ya. Ini juga belangkon Sunda, tapi kan kalau yang Jawa itu emang bulat. Dari situlah sampai akhirnya saya sampai sekarang orang itu ingatnya, oh itu tuh yang suka pakai belangkon kalau liputan gitu. Nah itu Mar. Jadi udah saya jawab ya. Jadi udah tahu semua ini. Identitas lah. Identitas. Kalau Komar pemain bola, pemain tenar ya is okay, orang pasti gampang kenalnya. Kalau saya, ayo. Saya kan bukan siapa-siapa, jadi harus ada identitas yang melekat ke saya. Oke, terusin itu cerita saya. Iya, oke. Mar, ini kan perjalanan Persikabo di 2022-2023 ini bukan terbilang tidak mulus ya. Kita juga berhasil meraih beberapa kemenangan kan. Tapi di perjalanan itu ada pergantian dua pelatih. Ya kan, ada pergantian dua pelatih, kemudian sampai sekarang Coach Aji. Nah, apakah ada sedikit menurut kamu itu udah menjadi kendala nggak buat kamu bersama Persikabo ketika terjadi karena kan yang pertama mengundurkan diri kan. Sebenarnya bukan memecat, bukan dipecat, tapi karena memang mengundurkan diri. Nah, itu ada case itu atau kasus itu menurut kamu menjadi kendala nggak sih? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada sih. Karena mungkin dari ibaratnya saya di PSIS, di Sleman, ibaratnya pergantian pelatih kan hal yang lumrah lah, ibaratnya kayak gitu sih. Intinya siapapun pelatihnya, kita sebagai pemain harus respect, harus menghormati. Karena di lapangan beliau adalah orang tua kita, kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya karena memang belum beruntung aja ya. Iya. Kita belum beruntung aja ya. Iya, karena belum beruntung. Pasti kita bakalan dikasih menang. Pasti ya. Ya nggak mungkin ibaratnya kita bakal puasa takalan terus, pasti bakalan dikasih menang juga. Yang penting kita harus berdoa, berusaha semaksimal mungkin di lapangan kayak gitu. Nah, sekarang kan pelatihnya Coach Aji nih. Iya.
Coach Aji datang juga setelah 6 pertandingan, kita 6 pertandingan. Iya. Coach Aji 3 pertandingan ya, 3 pertandingan itu melatih kita dengan waktu yang singkat dan perjalanan. Tapi kamu sendiri melihat Persikabo di nakodai Coach Aji itu seperti apa? Beliau adalah sosok pelatih yang ibaratnya bagus, sangat bagus, baik, dan kalau menurut saya disiplin ketika ibaratnya latihan dan juga ibaratnya realistis dan kualitas ketika melatih. Kalau menurut saya sih, Insya Allah ibaratnya dikasih ibaratnya mungkin kesempatan, ibaratnya saya kasih kesempatan atau mungkin yang lain, ya harus bisa menunjukkan yang terbaik lah ibaratnya kayak untuk gitu. menjawab kepercayaan beliau Iya, ya. kayak gitu. Oke. Ini kan perjalanan masih panjang, Mar. Jujur perjalanan kita itu putaran kedua 17 pertandingan, kita masih menyisakan 6 pertandingan lagi kan di putaran pertama ini. Berarti masih ada sekitar 23 pertandingan. Bukan hal yang mustahil ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau dalam sepak bola ya. Itu adalah rumus ya, sepak bola. Tidak mungkin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Tapi berbicara tentang perjalanan ini, karir kamu dulu nih, suka duka kamu dalam sepak bola itu seperti apa? Sukanya dulu deh. Sukanya ya mungkin mencetak gol dan timnya bisa meraih kemenangan, itu sukanya. Kalau dukanya mungkin kehilangan orang tua itu, kehilangan bapak itu Dalam perjalanan itu ya. iya. Ketika Ya mungkin yang aku rasain di saat ibaratnya sudah di Liga 1, mungkin doa saya terkabul, tetapi orang tua tidak bisa menonton langsung. Itu sih. Tapi boleh nggak saya ceritain sesuatu ini? Ini kayaknya duka kamu juga di dalam perjalanan karir ini. Iya, apalagi. Jadi gini. Jadi dulu itu dia mengidolakan teman saya juga, Hamka namanya. Jadi ketika dia main ketika dia ingin berfoto dengan Hamka, dia tuh ditolak, bener nggak, Mar? Gimana itu ceritanya? Gimana itu ceritain? Ini Hamka sampai sekarang dia itu masih menaruh cita-cita untuk berfoto dengan kamu. Jadi suatu saat mungkin ketika ketemu Rans di putaran kedua nanti, mungkin nanti saya akan tunjuk orangnya. Ini loh yang mengidolakan kamu dan sampai sekarang belum pernah sukses foto dengan kamu. Coba ceritain, gimana ceritanya tuh waktu itu? Waktu itu kan saya masih ikut U21 Gresik kan waktu itu. Dan saya menonton pertandingan Persegres lawan Arema waktu itu. Oh, Hamka masih di Arema. Iya, waktu itu skornya kalau nggak salah 1-0 menang Persegres. Iya, waktu itu. Mungkin teman-teman saya sudah foto ibaratnya sama Gonzales sama yang lain, tapi saya maunya foto sama Hamka waktu itu. Ya saya cuma bilang, "Bang, izin mau foto," kayak gitu. Mungkin karena ya saya tahu lah ibarat saya juga sekarang baru merasakan ketika tim kita kalah kayak gimana, bukan ibaratnya menyalahkan, enggak. Waktu itu, dan mungkin Bang Hamka diem kayak gitu, dan akhirnya saya sampai ditertawakan sama teman-teman saya. Iya, ditertawakan. Ya, ininya terus saya diem aja kayak gitu, saya duduk kayak gitu sampai ibaratnya di mes saya masih dibully kayak gitu. Kamu nggak Hamka nggak mau, kamu nggak berhasil foto sama Bang Hamka gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Saya langsung diam dan ibaratnya waktu saya duduk kan, terus Bang Hamka juga liatin aku juga kayak gitu. Cuma saya nggak tahu pemikirannya Bang Hamka gimana waktu itu kan. Cuma sambil liatin aku kayak gitu. Saya cuma pengen foto berarti ya? Iya, cuma pengen foto. Terus dari hati yang paling dalam saya hanya bisa berdoa ibaratnya ya semoga bisa lebih sukses lagi Bang Hamka kayak gitu. Dan saya juga menaruh harapan waktu itu semoga saya bisa ketemu ya. Terjadi nggak? Ketemu nggak? Terjadi waktu itu. Jadi lawan? Jadi lawan. Di mana waktu itu? Waktu itu di Gresik. Mainnya di Gresik. Kamu udah di Gresik senior? Iya, Bang Hamka main di Makassar. PSM. Ya, waktu itu. Terus? Saya alhamdulillah cetak gol. Dan menit mungkin 80-an dibalas sama Rizky Pelu waktu itu. Dan skornya 1-1. Satu draw? Iya, draw. Kamu sempat nyamperin dia nggak?
Ya enggak, cuma selebrasi saya waktu itu lepas baju. Oh, Iya, oke, waktu oke, itu. oke, oke, oke. Ada yang mau disampaikan ke Hamka? Ya, dia manajer loh sekarang. Nggak apa-apa, manajer loh. Iya, buat Bang Hamka, semoga bisa berfoto lah pas ketemu kayak gitu Wih, ya. amin. Doanya semoga Bang Hamka sehat dan sukses selalu. Amin, amin, oh, amin, amin. Ini kayaknya Mar ada di segmen terakhir nih Mar. Iya. Apa harapan kamu bersama Persikabo musim ini? Pastinya saya pengen ibaratnya lebih baik dari musim kemarin, bisa ibaratnya berkontribusi lebih dalam hal mungkin asis, cetak gol, bahkan kemenangan dari peringkat mungkin kayak gitu. Itu harapan saya sih. Berarti berharap bisa memberikan kontribusi ya Iya. positif sehingga Persikabo bisa naik. Amin. Oke, terima kasih Mar sudah ngobrol santai sama saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kamu masih berkenan. Dan buat pemirsa juga, buat penonton, itu adalah bincang singkat saya bersama bersama Komar, karena besok kita akan berangkat ke Bandung ya Mar ya, lawan Persib Bandung. Mudah-mudahan dari perbincangan itu ada yang bisa diambil oleh kalian semuanya, sedikit ilmu mungkin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah nonton di YouTube channelnya Persikabo Official. Sampai jumpa bersama saya Nandang Permana Sidik di podcast selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mar, sukses untuk pertandingan besok dan sukses bersama Persikabo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.